Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Iya. Baik Bu, kan kemarin kita sudah perkenalan ya Bu ya. Kita juga sudah kontrak, tapi saya akan memperkenalkan diri lagi. Saya Nadila dari Profesi Nurse angkatan 36 Undip. Sesuai kontrak kita kemarin ya Bu Wiwin, hari ini hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 jam 11 saya akan melakukan penkes kepada Ibu. Nah, penkesnya itu terkait pencegahan penularan COVID-19. Nah, nanti untuk waktunya sekitar 30 sampai 40 menit di sini ya, di ruang tamu rumah Bapak Sugiharso. Nah, nanti ya seperti yang saya jelaskan tadi, waktunya 30 sampai 40 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, siap. Oke. Jadi Bu, nanti prosedurnya itu saya akan memutarkan video dari laptop saya untuk Ibu lihat videonya. Nanti ada 3 video. Nah, setelah itu nanti saya akan bagikan leaflet kepada Ibu. Nah, terus saya akan jelaskan juga terkait review video yang sudah kita tonton bersama-sama. Nanti kita juga diskusi bareng terkait pencegahan COVID-19. Nah, setelah itu nanti saya akan menjelaskan juga terkait kartu monitoring Bu. Nanti akan saya jelaskan juga kartu monitoring. Setelah itu di akhir akan dilakukan pengisian kuesioner untuk evaluasi penkes hari ini gitu Bu. Ibu ini bersedia? Siap. Oke, gitu kita langsung mulai aja Bu ya. Ya. Ini Bu, saya ada video, bisa ditonton ya Bu ya. Video selanjutnya ya Bu. Video yang ketiga.
ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu lalu Anda memegang wajah, mengucap mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Nah Bu, kita udah nih nonton videonya tadi, video edukasi. Untuk itu selanjutnya kita langsung ke diskusi ya Bu ya. Iya. Ini ada leaflet yang bisa Ibu baca saat kita diskusi nanti. Nah, judul leafletnya itu TIMPA Bu, Tindakan Mencegah Penularan Corona. Nah, sesuai yang udah dilihat di video tadi, kan kita lagi mengalami pandemi corona ya Bu ya. Nah, untuk definisi COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 Bu. Nah, untuk penularannya tadi sesuai yang di video tadi juga dijelaskan kan, bisa menular dari orang yang sudah terinfeksi ke orang sehat. Nah, penularannya itu bisa melalui droplet atau cairan batuk atau bersin orang yang terinfeksi. Nah, itu nanti bisa menyebar melalui udara. Nah, terus dari benda yang disentuh, misalnya orang yang terinfeksi ini menyentuh benda. Nah, bendanya ini otomatis akan sudah terinfeksi oleh virus tersebut. Nah, kalau misalnya tersentuh oleh orang sehat, otomatis orang sehat itu akan tertular oleh virus COVID. Nah, setelah itu ada juga kontak langsung nih. Kontak langsungnya ini dapat berupa jabat tangan. Makanya kondisi seperti ini kita dianjurkan untuk tidak melakukan jabat tangan, berpelukan, atau permukaan yang terinfeksi seperti yang benda yang disentuh oleh orang yang terinfeksi Bu. Nah, terus untuk gejalanya itu ada 3. Ini kan Bu ya, gejalanya ada 3. Ada ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk yang ringan ini bisa berupa demam, batuk, terus ada nyeri tenggorokan, terus ada gangguan penciuman, terus lemas, letih, terus ada keluhan nyeri kepala, dan juga nyeri otot. Nah, untuk yang sedang ini ditandai dengan tanda infeksi paru, pneumonia ringan. Nah, tanda gejalanya itu seperti demam, batuk, dan juga sesak. Nah, untuk yang gejala berat itu ditandai dengan tanda infeksi paru berat atau pneumonia berat. Nah, jika ada gejala sedang dengan frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit, jadi nafasnya itu cepat Bu, kayak orang sesak nafas tapi sangat cepat kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya hitung lebih dari 30 kali per menit kan dianggap sesak nafas berat. Nah, terus saturasi oksigennya itu kurang dari 90. Nah, itu dianggap memiliki gejala berat. Nah, bisa dibalik langsung. Nah, itu kan ada pencegahan. Nah, gimana nih pencegahannya? Nah, sesuai anjuran pemerintah juga kan Bu ya, kita kan dapat mencegah dengan melakukan 3M. Nah, 3M-nya itu apa aja? Yang pertama itu mencuci tangan di air mengalir. Nah,
sesuai yang dijelaskan di video tadi kan kita mencuci tangannya itu sekitar 20 menit. Nah, di air yang mengalir. 20 detik. 20 detik. Iya. Di air yang mengalir. Nah, terus pakai sabun. Nah, itu lebih efektif daripada kita menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau misalnya memang kita nggak ketemu sama wastafel atau tempat cuci tangan air, nah kita boleh tuh pakai hand sanitizer. Nah, untuk caranya nanti dijelaskan selanjutnya Bu ya. Terus yang kedua itu memakai masker. Nah, masker yang dipakai ini masker apa? Lebih dianjurkan untuk memakai masker medis atau masker bedah. Yang otomatis kalau pakai masker bedah itu kan sekali pakai Bu. Jadi kemungkinan untuk dipakai lagi itu sangat kecil. Nah, jadi memang lebih dianjurkan untuk memakai masker bedah yang berlapis 3. Namun jika misalnya ibu memakai masker kain itu juga dianjurkan asalkan kainnya itu tebal. Dan kalau pakai masker kain pun juga nggak boleh dipakai selalu gitu, tetap paling nggak 2 kali sehari itu langsung dicuci. Nggak kayak terus-terusan dipakai tanpa dicuci itu juga nggak baik. Nah, terus menjaga jarak dan menjaga kerumunan. Nah, jadi di kondisi pandemi ini juga dianjurkan untuk tidak berkerumun. Bahkan berkerumunnya itu ya ke tetangga gitu sebenarnya nggak boleh Bu, kayak berkerumun antar tetangga gitu, bergerombol gitu juga nggak boleh. Nah, jadi harus menjaga jarak 1 sampai 2 meter, tapi lebih baik itu 2 meter, sejauh 2 meter. Nah, kalaupun ada kepentingan yang mendesak kayak misalnya harus berkumpul dengan orang-orang, nah itu dianjurkan tetap memakai masker dan itu tadi menjaga jarak, jadi tidak boleh berhimpit-himpitan. Nah, untuk selanjutnya itu cuci tangan tadi 20 detik dengan air mengalir dan sabun. Nah, itu ada 6 langkah ya. Yang pertama itu gosok antar telapak tangan. Jadi kalau sabun pertamanya itu diginiin. Nah, yang kedua itu gosok punggung tangan. Jadi gini, bisa sambil dipraktekin Bu. Oh iya. Nah, gini. Pakai sabun. Terus gini. Iya. Terus punggung Terus tangan. punggung tangan. Punggung tangannya ini tuh enggak gosok-gosok Bu, tapi maju gini. Oh gitu. Ya. Ya. Gitu. Nah, setelah itu gosok antar telapak tangan jadi gini. Nah, kali ini bisa maju mundur gitu. Ini Bu. Nah, habis itu jari jemari si jalan saling mengunci jadi seperti ini. Nah, itu digosokin gini. Nah, setelah itu ibu jari digenggam jadi kayak ngegas motor. Nah, tapi ini gerakannya satu arah ke dalam semua gini. Oh iya. Gitu. Terus tangan sebaliknya juga bisa. Nah, yang terakhir itu gosok ujung tangan. Jadi ini terus diputar searah jarum jam. Kebalikan dengan jarum jam. Jadi ke kiri terus gitu Bu. Oh iya. Nah, setelah itu baru bilas dengan air. Itu Bu caranya 6 langkah. Nah, COVID-19 ini tuh bisa menyerang semua usia. Jadi bisa anak kecil, remaja, dewasa sampai lansia. Dan virus ini tuh memang mudah menular Ibu ya. Namun pada populasi tertentu itu sangat rentan terkena dan menimbulkan komplikasi berat. Nah, populasi apa? Nah, populasi yang rentan itu tuh seperti lansia, terus orang dengan penyakit paru, terus orang dengan penyakit jantung, orang dengan penyakit gagal ginjal, terus orang dengan autoimun. Penyakit autoimun itu dia antibodinya itu rendah Bu. Nah, terus ada juga dengan orang hipertensi atau tekanan darah tinggi, orang dengan penderita diabetes, terus HIV atau AIDS itu sangat rentan untuk tertular seperti itu Bu. Nah, mungkin dari Ibu ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah penjelasannya Mbak Nadira sangat jelas sekali. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Oh Ya, iya. terima kasih sekali. Nah, terus ini Bu, saya mau jelasin kartu monitoring. Nah, jadi ini Bu, di kartu monitoringnya ini nanti Ibu saya beri kartu monitoring ini gunanya untuk melihat perkembangan atau evaluasi perilaku Ibu selama ini ada 7 kolom, berarti 7 hari Bu ya, 7 hari ke depan dari hari ini. Nah, itemnya itu ada kayak membersihkan rumah, melepaskan alas kaki sebelum masuk rumah, menyemprotkan disinfektan pada barang bawaan dari luar, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, mandi setelah keluar dari bepergian, membawa hand sanitizer saat di luar rumah, menjaga jarak, tidak berkerumun, memakai masker ketika di luar rumah, mengganti masker setiap hari, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan, lalu melakukan etika batuk yang benar. Nah,
untuk etika bentuk yang benar Ibu sudah tahu belum Bu? Kita tutupi dengan Iya, jadi siku tangan ya. iya, jadi kita pakainya lengan dalam. Jadi nggak boleh pakai tangan terbuka gini atau punggung tangan atau tangan digenggam itu nggak boleh. Jadi harus pakai lengan bagian dalam jadi seperti ini Bu. Jadi kayak lagi gitu. Nah, itu. Nah, nanti berarti kan mulainya hari ini Bu ya, tanggal 5 Februari. Nah, nanti ini Ibu isi tanggalnya misalnya 5/2/21 gitu. Nah, kalau Ibu melakukan ini Ibu checklist, pakai checklist gitu Bu. Dicentang Iya, dicentang hari ini ngelakuin ini enggak gitu sampai 7 hari ke depan gitu Bu. Paham nggak Bu? Jadi ini ditulis setiap melakukan setiap hari tanggal ini ditulis ya. Iya. Hari ini tanggal berapa kita melakukan apa ini dicentang. Iya. Bisa dibawa Bu. Iya. Ya. Iya. Nah, terus karena tadi kan kita udah melakukan ini Bu ya, PNKes ya, diskusi juga. Nah, ini ada kuesioner pengetahuan COVID yang bisa Ibu isi. Itu isi juga ya. Nah, itu bisa Ibu isi Bu ini. Iya. Sesuai penjelasan dan diskusi kita barusan Bu. Saya baca dulu ya Mbak. Ya, silahkan Bu. Ini dicentang juga ya Mbak? Iya. Centang di kolom jawaban. Sudah Mbak Nadila ya? Oh ya, sudah diisi ya Bu ya. Ya. Sudah yakin ya Bu ya sama jawabannya? Insya Allah. Ya, baik Bu Wiwin, karena kita sudah selesai nih Bu ya tadi diskusi terkait pencegahan penularan COVID-19. Nah, jadi gimana nih Bu perasaannya setelah diskusi? Jadi lebih Lebih lega, lebih enak, lebih tahu, lebih paham dengan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi pandemi COVID ini. Untuk kita kesehariannya kita harus bagaimana, kita sudah tahu lewat penjelasan Mbak Nadila ini tadi. Oke, kalau gitu sekarang coba saya tanya Bu ya. Coba Ibu Wiwin sebutkan 3 cara pencegahan penularan COVID-19. Kita dengan cara melakukan 3M. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun pakai air mengalir. Ya. Terus kita selalu memakai masker kalau keluar rumah. Kita harus menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang dan tahu menjauhi kerumunan. Ya, betul sekali Bu. Nah, itu tadi pencegahannya Bu ya. Nah, untuk penularannya sendiri tuh bisa melalui apa sih Bu COVID tadi? Melalui penularan COVID itu bisa melalui dari orang bersin, batuk, terus kita melalui benda-benda yang dipegang sama orang yang sudah terkontaminasi COVID-19 itu. Ya, betul sekali Bu Wiwin. Jadi Bu Wiwin udah paham banget nih ya Bu ya. Insya Allah. Nah, Ya. tadi juga Bu Wiwin sangat kooperatif, terus fokus juga nonton videonya dan juga mendengarkan penjelasan saya juga dengan baik seperti itu. Nah, untuk rencana kedepannya nanti kan saya akan monitoring nih Bu ya, kartu monitornya udah diisi sampai berapa hari. Nah, mungkin nanti 2 hari ke depan berarti hari Minggu. Nanti hari Minggu kalau kita ketemu lagi gimana Bu? Saya mau lihat nih perkembangan kartu monitoring yang Ibu isi itu gimana. Apa siap? Nah, berarti hari Minggu tanggal 7 Februari Bu ya. Ibu bisanya pagi, siang atau sore? Agak siangan saja biar kita sudah selesai. Oke. Nanti kalau gitu berarti selanjutnya saya akan mengevaluasi kartu monitoring Ibu itu hari Minggu ya Bu ya. Siang jam habis zuhur ya Bu ya. Iya. Ya, gitu. Terima kasih Bu Wiwin sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan kali ini dengan saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf ya Bu ya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Saya pamit ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu.